Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di mata kuliah aplikasi komputer. Di hari ini pertemuan ke-9 dan 10. Oke. Minggu kemarin kita nggak masuk karena tanggal merah ya. Jadi minggu yang lalu lagi kita sudah mengadakan UTS. Untuk UTS ini Ibu sudah koreksi ya. Tapi sebenarnya Ibu absen dulu ya di sini. Ibu absen satu persatu karena ada yang ikut absen di e-learning tapi nggak hadir di Zoom, nggak ikut kuliahan. Rendiano ada? Nggak ada. Firza Veronica? Dea Amelia? Galuh Meiliza? Hadir, Bu. Husin? Nggak ada ya? Amalia? Ananda Tiara Puspita? Istiani? Wulan? Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Istiani ya? Iya, Bu. Bulan juga, Bu. Wulan juga. Sakinah Fakiriyah? Dimas Pandu Wizi? Saya, Bu. Sakinah ada ya? Sakinah? Dimas ada, Bu. Dimas ada, oke. Ya, Bu. Aji Pangestu? Hadir, Bu. Oke. Widya Marcelina? Vanessa Adis? Hadir, Bu. Vanessa hadir. Oke. Septi Rahayani? Hadir, Bu. Ahmad Rizky? Nggak ada. Laila Turahmi? Hadir, Bu. Oke. Febri Afrido? Hadir, Bu. Oke. Oriza Kalista? Hadir, Bu. Oke. Arif Febrian? Ada. Andini Sapitri? Hadir, Bu. Oke. Fajri Nur Hidayat? Nadia? Hadir, Bu. Oke. Nadia hadir, Bu. Ya, Nadia ada. Oke. Mei Risita? Hadir, Bu. Oke. Firanda? Hadir, Bu. Rizky Aziz? Nggak ada Rizky Aziz. Tri Divya Kasih? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Samsul Bahri? Hadir, Bu. Oke. Yuni Pujiati? Hadir, Bu. Agung Ramadhani? Ada Agung? Nggak ada ya? Oke. Dian Pitaloka? Hadir, Bu. Cindy Febrianti? Ada Cindy Febrianti? Dina Arafatul? Dina Hadir, Bu. Hadir. Oh, ada ya? Bu, Cindy Febrianti hadir. Tadi keluar. Oke, Cindy ada. Oke, Novita Bu, Veronica? Ananda Tiara Adi hadir, Bu. Hadir, Bu. Nafisa. Novita Veronica ada. Oke. Yang belum disebut siapa? Ananda Tiara tadi hadir, Bu. Fajri, Bu. Fajri Nur Hidayat. Diva belum. Siapa lagi? Diva, Bu. Fajri, Bu. Diva Anggraini. Oke, siapa lagi? Fajri, Bu. Fajri. Bu Ahmad ngelek, Bu. Fajri Nur Hidayat ya. Siapa? Ahmad. Yang ngelek ya, Bu. Ahmad siapa namanya? Ahmad Rizky Kurniawan Lubis. Oh. Orangnya mana? Lagi masuk, Bu. Ngelek ke jaringannya. Oh, di samping kamu ya, Ahmad. Ya. Oke. Ada lagi yang belum disebut? Namanya belum dipanggil? Oke, jelas semua ya.
Silakan yang sudah absen ini, yang sudah Ibu absen, silakan absen di learning yang pertemuan ke-9 dan 10. Ibu mau konfirmasi ya di sini, atas nama Firza Veronica, terus Husin Dewantara, Sakinah Fakiria, Dimas Pandu, Widya Marcelina, Vanessa Adisti, Septi Rahayani, Laila Turahmi, Oriza Kalista, Arif Febrian, Andini, Nadia Berisita, Firanda, terus Tridipia, Rifa Anggraini, sama Cindy. Ini sudah UTS minggu kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Rendiano hadir, Bu. Firanda sudah UTS, Bu. Ini juga sudah, Bu. Nina juga sudah, Bu. Sudah kumpul learning ya? Sudah, Bu. Diva kemarin yang susulan itu, Bu. Oh, susulan, oke. Dari Sita. Andini sudah juga, Bu. Ya, kira-kira yang belum di sini UTS siapa? Ada? Telat kumpul, Bu. Koreksi sebelumnya ya kemarin ya. Ini berapa ini? Orang 17 ya yang baru ikut koreksi. Nah, nanti Ibu coba koreksi lagi ya, yang sudah mengumpulkan di e-learning yang Ibu koreksi. Terus siapa tadi yang ikut susulan Mary Sinta ya? Mary Sinta. Tidak, Bu. Lydia hadir, Bu. Nanti coba yang ikut susulan dengan kas lain kemarin, coba di japri itu ya, untuk Ibu koreksi nilainya. Oke. Oke, yang baru hadir ada? Bu, Widya Marcelina hadir, Bu. Keluar karena jaringan, Bu. Siapa namanya? Widya Marcelina. Iya. Ibu Amalia hadir tadi tuh ada Zoom seminar, Bu. Jadi baru sempat masuk. Amalia. Oke. Iya, Bu. Ya. Oke, hari ini kita masuk ya di pertemuan ke-9 dan 10 sampai nanti pertemuan ke-16 kita bahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Word sudah kita bahas di pertemuan 1 sampai 8 ya, kemarin sudah UTS kita. Jadi hari ini kita bahas tentang Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini untuk kalian ya, walaupun bukan basic dari komputer, harus dikuasai ya untuk Office minimal dari Word sama Excel juga, karena salah satu basic kalian misalkan nanti mau kerja ya di instansi manapun gitu atau di perkantoran atau di manapun juga nanti berkenaan dengan pengolahan dokumen, tentunya kita pakai Microsoft Word biasanya kita gunakan, sama kita ada pengolahan kata biasanya ya, atau pengolahan angka-angka gitu bentuk grafik itu bisa kita olah menggunakan Microsoft Excel. Nah jadi dipelajari untuk materi Microsoft Excel gitu. Baik, Ibu coba sesbek untuk tugas yang pertama, itu sudah Ibu kirim ke e-learning ya, untuk tugas 1 dan 2-nya di pertemuan ke-9 dan 10, silakan di-download, terus dikerjakan nanti tugasnya ya, nanti akan Ibu jelaskan untuk masing-masing tugasnya. Oke. Oke, tunggu sebentar Ibu, coba saya screen. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, kita masuk di materi dalam Microsoft Excel ya. Di sini sudah ada tampilan ya dari Microsoft Excel 2013 yang digunakan ya.
tampilannya ada menu home di sini, insert, text layout. Ya, menu home biasanya untuk atur-atur dari font, juga kita mau buat suatu tabel, bisa kita gunakan di menu home. Terus insert ini biasanya kita gunakan fungsi dari shapes, ya, terus membuat suatu grafik dari suatu hasil data bisa kita gunakan, ya. Terus ada text layout, mau atur-atur tentang kertas, terus mau ngeprint, gitu biasanya kita atur di menu text layout dan lainnya, ya. Jadi, silakan dilihat satu persatu. Oke, untuk Microsoft Excel yang pertama ini kita bahas tentang operator aritmatika. Jadi dalam suatu Excel itu nanti banyak data yang kalian olah, kita berhubungan dengan operator aritmatika, ya. Operator aritmatika di sini lebih kurang sama seperti dengan matematika, ya, untuk penggunaan rumus-rumusnya gitu ataupun fungsi simbol-simbolnya gitu, hampir sama kita gunakan. Ya, ini yang pertama. Misalkan nanti kalian mau buat dokumen yang kedua, silakan ditambah plus yang di sini, ya. Pojok kiri bawah ini bisa ditambah gitu untuk buat dokumen yang banyak. Jadi satu dokumen itu atau satu Excel itu, file Excel bisa banyak dokumen di samping kiri kanannya. Ya, misalkan mau buat tugas-tugas berapa item gitu bisa banyak dibuat di sini di Excel. Oke, di sheet pertama, ya, di sini sudah ada fungsi dari operator aritmatika, ya. Di mana di sini sudah ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, ya, yang sudah ada isi data-datanya di sini, ya. Dan di sini ada fungsi dari penjumlahan, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, untuk fungsi penjumlahan di sini, ya, dalam contoh operator aritmatika kita biasanya menggunakan simbol plus, ya, kalau di matematika. Di Excel juga sama, kita gunakan fungsi plus juga. Oke, langsung aja kita coba untuk penggunaan fungsi-fungsinya. Pertama kita coba yang penjumlahan, ya. Untuk setiap rumus di Excel itu jangan lupa menggunakan sama dengan untuk mengawali rumusnya. Sama dengan, kita coba di sini, kita klik baris yang pertama di kolom 1. Ini satu kali aja, terus kita beri tanda plus atau simbol plus, ya, yang ada di keyboard kalian itu ada sama dengan, di atasnya ada simbol plus gitu. Ya, sudah seperti ini, kita klik yang 76 plus lagi, terus yang kedua, yang ketiga, ya, tinggal di enter aja. Nah, dia akan keluar masih 120. Nah, untuk milih baris kedua, kalian nggak usah sama seperti yang pertama tadi, sama dengan, terus tambah lagi gitu berapa kali. Ya, jangan seperti ini. Tinggal kalian yang di atas ini, ya, di atas 120 ini yang sudah ada hasilnya, arahkan kursor kalian itu di pojok kanan bawah, ya, dari kolom ini atau barisan ini. Nah, tinggal klik seperti ini, ada tombol plus hitam seperti ini, ya, itu menandakan bisa kalian tarik ke bawah atau kalian double klik aja untuk melihat hasil yang selanjutnya gitu. Tinggal ditarik aja kalau sudah seperti ini. Tarik sampai bawah, ya, tinggal dilepasin. Nah, maka muncul hasilnya seperti ini gitu. Oke. Oke, jadi tinggal ditarik aja ke bawah, ya. Nah, terus untuk yang cara yang kedua, ya, misal sudah ada hasil seperti ini, sudah ada diarahkan tombol plus seperti ini, hitam ini, ya, tinggal kalian double klik aja ke bawah, double klik aja, klik gitu. Nah, nanti akan otomatis muncul yang hasil di bawahnya sampai baris yang mana yang sudah kalian buat gitu untuk melihat hasilnya, ya. Jadi nggak usah dipilih satu persatu, tinggal ditarik aja atau di double klik aja di hasil yang pertama. Oke. Yang kedua, kita gunakan fungsi dari pengurangan aritmatika, ya. Sama untuk menggunakan simbol pengurangan itu kita gunakan simbol minus, ya, atau kurang gitu di matematika. Kita klik kolom yang pertama atau barisan pertama bersama dengan beri minus, tanda minus, ya, di keyboard kalian itu ada minus. Terus yang kedua, klik lagi, terus minus lagi, yang ketiga, enter. Maka kan hasilnya seperti ini. Tinggal di double klik aja atau ditarik ke bawah. Oke,
muncul mesin seperti ini ya. Jadi cepat gitu ngerjainnya. Untuk perkalian kita gunakan fungsi dari tanda kali kalau biasanya di matematika. Tapi kalau untuk di Excel kita menggunakan simbol bintang. Ya, ada di angka 8 di keyboard kalian itu yang kita gunakan untuk masukkan rumus perkalian. Kita coba aja sama dengan barisan pertama ini 24 ya, terus kita berikan lagi simbol bintang seperti ini. Kolom yang kedua bintang lagi, kolom yang ketiga tinggal di enter. Ya, jadi kan hasilnya seperti ini ya, tinggal di double klik aja. Oke, terus untuk pembagian juga kita menggunakan rumus garis miring ya atau backslash gitu untuk membuat simbol dari pembagian di Excel. Ya, kalau misalkan di matematika kita menggunakan titik 2 kali ya, titik 2 kali. Tapi kalau di pembagian kita gunakan garis miring. Jadi kita langsung aja coba sama dengan barisan pertama garis miring, barisan kedua garis miring lagi, barisan ketiga. Tinggal di enter aja. Nah, sudah keluar seperti ini, tinggal ditarik ke bawah. Oke, jadi untuk penjualan pengurangan perkalian pembagian itu harus menggunakan simbol ya di masing-masing dari keyboard kalian. Next lagi di sini ada operator aritmatika, yaitu kita mencari suatu nilai di sini yaitu jumlah nilai dan juga rata-rata. Kayak untuk mencari nilai di sini, jumlah nilai sudah ada nih di sini nama mahasiswanya dan juga mata kuliahnya, ada 3 mata kuliah di sini. Tinggal dicari jumlah nilainya. Untuk mencari jumlah nilai itu kita bisa gunakan tombol plus tadi ya atau penjumlahan. Tapi satu persatu kita lumayan ribet ya atau panjang itu rumusnya. Untuk mencari suatu jumlah nilai itu kalau misalkan nanti banyak record datanya, misalkan sampai beribu-ribu gitu data yang harus kalian jumlahkan atau misalkan baru sampai bermiliaran rupiah gitu, kita gunakan fungsi dari sumnya. Misalkan sama dengan di sini rumusnya sama dengan sum ya tulisannya, double klik, terus kita blok nilai yang mana yang mau kita jumlahkan gitu seluruhnya. Tinggal ini kita tutup kurung, enter, dan keluar hasilnya seperti ini. Untuk hasil ke bawahnya tinggal ditarik aja sampai bawah. Ini kan. Terus untuk rata-rata, untuk mencari suatu rata-rata itu kita gunakan fungsi dari average ya, atau average tulisannya sama dengan average seperti ini. Tinggal di blok yang mana mau kita ambil rata-ratanya gitu. Tutup kurung, enter. Ini tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Oke, untuk mempersingkat rata-rata ini kan banyak nih yang di koma-komanya ya, ada berapa koma di belakang komanya, ada 7 kok, ada 7 angka di belakang koma. Tinggal kita mau kita bulatkan, tinggal di blok aja ya, di blok seperti ini. Sudah di blok seperti ini, tinggal kita ini nih ada fungsi dari monoform, ada number di sini, tinggal kalian kurangin aja gitu komanya. Ini ada panah ya, panah sebelah kanan gini nih. Bisa kita ambil datanya itu hanya 2 angka aja, di belakangnya kita nggak ambil misalnya. Terus untuk mencari nilai tertinggi dan terendah ya dari suatu data, kita bisa gunakan fungsi dari maksimum dan minimum ya. Misal mau mencari jumlah nilai di sini nih, yang tertinggi itu siapa gitu misalnya hasil dari jumlah nilainya. Ya, kita bisa langsung aja tulis sama dengan maksimal ya untuk mencari nilai yang tertinggi, double klik, terus kita blok dari mana yang mau kita cari nilai yang tertinggi. Misal dari 4 orang ini, tinggal tutup kurung, enter. Jadi data dari 4 orang ini yang terbesar ini yaitu 253 ya. Dan untuk mencari nilai yang terendah, tinggal kita ganti aja yang tadi maksimal untuk tertinggi, untuk yang terendah kita ganti dengan minimal atau min di Excel-nya. Tinggal di blok, tinggal kurung, enter. Seperti ini. Jadi ini yang paling rendah di sini 223 ya. Sama sih pecahan ini. Nilai terendahnya. Oke. Ini kalau misalkan seperti ini ya. Ini sudah Ibu cari tadi datanya. Terus ada tabel kiri kanan ya, ini hitam ini yang harusnya nggak masuk di sini ya, polos ya. Ini ada hitam kiri kanan. Kita hilangkan di menu ini nih. Ya, di sini di font
terus ada bentuk tabel ini, ya border, tinggal diklik aja more borders di sini. Tunggu, terus kita hilangkan yang kiri kanan ini, tinggal di atasnya aja ya. Oke. Nah, jadi hilang nih tadi yang hitam kiri kanan di sini tadi ya, untuk menghilangkan suatu tabel gitu kiri kanannya. Terus untuk menghapus ya di ini, misalkan kita mau menghapus kolom pembagian ya, hingga kalian ini nih ada fungsi cells di sini, tinggal kalian delete aja. Delete ini yang panah ini ya, di panah ini, terus kalian pilih yang mau delete yang mana, delete kolom atau mau delete yang row atau baris. Misalkan mau delete yang kolom. Nah, kita hilang nih. Oke, kalau misalkan kalian mau menghapus baris aja, misalkan baris ini mau kalian hapus gitu, tinggal diklik aja ini nih, delete, terus kalian hapus yang delete row. Seperti ini ya. Itu fungsi dari beberapa dari menu home yang bisa digunakan. Oke, lanjut kita ke operator pembanding di sini. Oke, operator pembanding di sini kita menggunakan fungsi dari lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, itu kita gunakan ya di operator pembanding. Dan hasil dari operator pembanding itu biasanya bernilai true dan false. Jadi misalkan keadaannya itu bernilai salah, maka akan mengeluarkan hasil bernilai false. Kalau misalkan benar, akan mengeluarkan hasil bernilai true. Jadi contohnya di sini misalkan data 1 ya, ada data 1 sama data 2. Yang di baris pertama yang ini ada 125 itu lebih besar sama dengan data 2 250. Ya, 125 itu lebih besar dari sama dengan 250, berarti nilainya salah ya. Harusnya di sini tulisannya false. Kenapa? Karena 125 itu ternyata lebih kecil gitu nilainya dari 250. Oke, kita langsung aja coba praktekkan. Ini sudah ada sebenarnya kunci dari rumusnya ya, tinggal dipraktekin aja yang di atas. Kita praktekkan langsung, jangan lupa diawali dengan sama dengan di sini, sama dengan hasil data 1 125 lebih besar sama dengan data yang kedua 250. Oke, seperti ini tinggal di enter aja. Maka akan menghasilkan nilai false ya. Oke, yang di bawahnya tinggal ditarik aja ke bawah. Ini false, false, true, true, dan false. Yang true ini yang nomor 3, baris ketiga, kenapa dia bernilai benar? Karena 65 itu lebih besar sama dengan 45 benar ya keadaannya. Jadi dia bernilai true gitu hasilnya. Oke, ini operator pembanding ya. Atau misalkan yang dibalik, misalkan hasil data 1 kurang dari sama dengan data 2. Bisa juga seperti itu. Oke, next lagi di sini fungsi dari operator logika. Ya, operator logika di sini sudah ada data 1, data 2. Oke, di sini banyak ya macam dari operator logika. Salah satunya yaitu operator logika AND, fungsi di sini AND. Ya, atau selain AND ada juga if ya, jika maka gitu biasanya. Nanti kita pelajari juga di next pertemuan ke depan untuk penggunaan fungsi dari if. Oke, di sini operator logika yang AND ya, ini ada rumusnya ya, sama dengan N dalam kurung data 1 lebih besar sama dengan lebih besar 100 titik koma di sini, data 2 lebih besar dari 15%. Jadi misalkan nanti dua kondisi ini terpenuhi, maka akan bernilai true nanti hasilnya di sini ya. Tapi kalau misalkan ada salah satu di antara mereka ini ada yang salah nilainya, maka akan bernilai false gitu. Jadi ada dua keadaan di sini ya operator logika. Oke, kita buktikan coba yang pertama, 1250 ini lebih besar dari 100 ya, dan data 2 ini lebih besar dari 15%. Kalau dilihat dari hasilnya memang benar ya di sini, harusnya nanti nilai yang dikeluarkan di sini ya, di kolom ini atau di baris ini bernilai true ya, bukan false. Kita langsung aja praktek sama dengan N data 1 1250 kita klik, terus lebih besar dari 100 ya. Terus di sini fungsi yang dari ibu ya, logical 1 sudah kita klik ya, data 1 titik koma di sini ya. Jadi kita harus menggunakan titik koma. Tapi kalau misalkan di komputer kalian nanti menggunakan koma aja di sini ya, di petunjuk dari rumus ini, silakan diklik aja yang koma, diberikan koma, bukan yang titik koma.
Ini pengaturan dari komputer ibu itu menggunakan titik koma. Jadi misalkan nanti di laptop kalian pada saat mengerjakan nanti menggunakan koma, silakan ditulis yang koma yang nanti, bukan yang titik koma gitu. Oke, sudah seperti ini ya. Kita klik yang kolom yang kedua ya, logikal yang kedua. Oke, ini coba ibu salin dulu. Ini ya. Oke. Oke, titik koma tadi ya, kita klik yang logikal yang kedua, yaitu yang data yang kedua, ya, seperti ini, lebih besar dari 15%. Untuk penulisan persen sama ya, gunakannya persen yang biasa gitu, tinggal di enter. Oke, benar ya di sini keadaannya, 50 itu lebih besar dari 100, dan data 20% itu lebih besar dari 15%, maka akan bernilai true. Untuk di bawahnya tinggal ditarik aja. Oke, hasilnya true, false, true, false. Coba kita lihat yang false. Kenapa dia bernilai false? Di sini ya, ternyata 20% itu lebih besar dari 15%. Maka akan bernilai dia false ya, salah. Karena lebih kecil harusnya 20% itu nilainya lebih kecil, 15% itu lebih besar untuk nilainya gitu. Maka akan bernilai di sini false. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai operator logika, pembanding dan juga operator aritmatika. Kalau nggak ada pertanyaan, kita next ke yang kedua. Oke, kita next yang kedua ya. Oke, untuk yang kedua, kita menggunakan fungsi dari HLOOKUP sama VLOOKUP. Ya, jadi fungsi HLOOKUP di sini biasanya ada tabel seperti ini, terus ada juga tabel lagi nih di sampingnya, atau misalkan pindah sheet di belakangnya gitu, yang sheet yang kedua misalnya. Oke, di sini Ibu ada tabelnya di samping dari tabel yang pertama ya, ini ya. Jadi di sini ada fungsi HLOOKUP dan juga fungsi dari VLOOKUP. Kenapa dia HLOOKUP? Biasanya HLOOKUP itu tabel yang kita gunakan berbentuk vertikal ya, atau tegak lurus gitu. Sedangkan horizontal itu biasanya tabelnya itu berbentuk horizontal atau memanjang ke sebelah kanan. Ya, jadi misalnya ini nih tabel yang VLOOKUP, yang keterangan hadir, terus keterangan status itu berdasarkan kolom ya, berdasarkan kolom. Jadi dia berbentuk kolom, ada 2 kolom di sini ya, ada 2 kolom, ada hadir dan status keterangannya. Terus ada 3 baris di sini, 1, 2, 3 ini. Tapi kalau misalkan tabel berbentuk HLOOKUP itu biasanya berbentuk baris gitu ya, hadir sama statusnya ada di bawahnya nih berbentuk baris, sedangkan yang VLOOKUP tadi berbentuk kanan gini nih ya, berbentuk vertikal. Ini horizontal gitu. Oke, jadi bisa membedakan ya yang mana bentuk tabel yang berbentuk vertikal seperti ini, yang berbentuk tabel horizontal seperti ini. Oke, di tabel ini sudah ada keterangan nama ya, nama dari mahasiswanya atau nama dari orangnya, terus ada keterangan hadir di sini. Jadi tabel 1 ini sama kedua tabel yang ini itu ada kaitannya. Ya, yang mengaitkannya di sini siapa? Yaitu dari keterangan hadir ini nih. Kuncinya si hadir ini yang harus kita masukkan nanti. Karena hadir ini berkaitan dengan tabel VLOOKUP sama HLOOKUP. Jadi misalnya nanti ada kita mencari yang VLOOKUP ini, ya misalnya si Juki hadir, keterangannya hadir itu 3 simbolnya di sini, berarti kita cari VLOOKUP nanti 3 itu keterangannya rajin gitu, harusnya nanti masuk data di sini rajin gitu. Jadi nanti jangan diketik manual rajin seperti ini gitu, teman-teman sudah ada di sampingnya keterangan rajin ya. Jadi kita tulis rajin di sini manual gitu. Ada kasusnya seperti ini. Enggak seperti itu ya, kita menggunakan rumus untuk mencari hasil nilai data yang di sini. Ya, jadi langsung aja kita praktek ya untuk rumusnya. Jangan lupa sama dengan ya kita ketik VLOOKUP seperti ini ya, VLOOKUP double klik. Oke, kalau sudah ada petunjuknya di sini VLOOKUP value. Nah, berarti data yang harus kita menjadi kaitannya tadi ya, atau menjadi keyword kuncinya gitu. Berarti yang hadir ini ya. Kita klik aja yang pertama seperti ini. Kita klik titik koma.
Terus kita klik tabel array di sini petunjuknya ya. Tabel array di sini maksudnya tabel yang VLOOKUP atau tabel bantunya gitu. Kita blok nih yang ini nih. Nih. Semuanya aja di blok dari hadir status ini kita blok semuanya. Oke, kalau sudah seperti ini ya sudah ada nih di 5 sampai H8 ya. Benar? Jangan lupa diklik F4. Ini. Jadi kalau misalkan sudah kalian klik F4 nanti akan berubah dolar seperti ini nih. Ya, berubah jadi dolar nih. Dolar G, dolar 5, dolar H sampai dolar 8 itu. Ini fungsinya kalian klik F4 ini supaya nanti hasilnya itu enggak nol sama nanti misalkan kalian mau pindah tabel semua ini ya, tabel ini mau kalian pindah ke sheet yang lain atau misalkan ke file Excel yang lain itu enggak akan hilang ini apa nilainya gitu. Yang kalian cari tadi datanya. Ya, jadi kita gunakan fungsi F4, sudah kalian klik tabel array, kalian klik F4, setelah itu koma. Terus di sini kita diberi petunjuk kolom index number. Nah, kolom index number ini kira-kira dari tabel VLOOKUP ini ya, kolom yang mana yang mau kita ambil datanya gitu. Jadi pasti kita kolom yang kedua ya. Ini kebetulan saja hanya ada 2 kolom. Misalkan nanti ada 10 kolom di sini, disesuaikan nanti yang mana yang kolom mau kita cari yang kita ambil gitu. Ya, kita klik yang 2, kita tulis 2 di sini karena kolom yang status ini ada di kolom yang kedua ya. Hari ini yang pertama gitu. Sudah seperti itu, titik koma. Di sini ada keterangan true sama false. Nah, pilih aja yang false ya, atau dilambang dengan nilai 0 biasanya kalau false itu. Nah, seperti ini. Kenapa kita pilih false bukan yang true? Karena false itu untuk nilai hasil kebenarannya itu 99%. Jadi memang sebentar ya. Jadi kita pilih yang 0 gitu ya untuk hasilnya. Sudah itu kita tutup kurung, enter. Gitu ya. Jadi akan keluar hasil rajin untuk kolom yang ketiga. Oke. Oke. Tinggal yang di bawah ya, dari baris ke Ahmad sampai di F ini tinggal ditarik aja ke bawah itu. Nah, seperti ini ya. Jadi akan keluar hasil rekodnya seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita gunakan fungsi yang kedua ya di sini lookup. Nah, untuk fungsi yang lookup ini hampir sama dengan VLOOKUP. Ya, yang membedakan hanya tulisannya aja. Huruf V sama huruf H gitu. Sama kok untuk penulisan rumusnya. Ya, sama tabelnya aja yang membedakan. Jadi misal kita mau cari untuk yang lookup, jangan lupa sambil dengar ya, lookup seperti ini, double klik. Terus kita ke keyword kunci tadi yang angka 3 ini ya, yang hadir. Titik koma, terus tabel array, jangan lupa ini tabel lookup-nya di blok semua. Ya. Sudah seperti ini. Jangan lupa diklik F4, titik koma. Terus kita pilih yang baris yang kedua, karena kebetulan status itu di baris yang kedua ya. Kalau misalkan di baris ke 10 statusnya, nggak apa-apa klik yang 10 gitu tulis. Oke, yang kedua, terus titik koma 0. Enter. Tinggal ditarik ke bawah. Ya, jadi hasilnya sama ya di sini. Ya, nggak ada yang berbeda gitu. Kebetulan sama semua di sini keyword kuncinya hasilnya. Oke. Next lagi di sini. Yang di tabel selanjutnya ada nama juga, nama yang sama seperti yang di atas, terus ada kode sama juga, terus ada nama bahan, terus ada banyak barang. Banyak barang sudah ditentukan di sini, sama ada harga juga ya, harga dari barang itu sendiri nanti kita ambil dari tabel ini nih ya. Terus total kita ambil juga dari banyak barang dikali dengan harga barang. Gitu. Sekarang kita cari nama bahan,
Kira-kira nama bahan termasuk di mana ini? Di tabel fill up sama lookup. Tabel fill up ya kalau untuk nama bahan karena berbentuk vertikal atau ada kolom gitu, berbentuk kolom untuk nama bahannya. Kita gunakan fungsi dari VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value jangan lupa ini ya sebagai tabel bantunya atau untuk yang mengaitkan nanti, titik koma, tabel array kita blok semuanya ini ya. Terus kita klik F4, jangan lupa titik koma, kolom indeks di kolom kedua ya, titik koma 0 tutup kurung enter. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi untuk Juki yang kode 3 itu di sini semen nama bahannya. Terus untuk 1 itu paku dan ketiga itu untuk yang juga ya. Yang kedua yang cat. Oke. Untuk harga barang ya, ini harga ini didapat dari tabel bantuan ini nih, harga ini nih. Ya. Untuk harga ini kita menggunakan fungsi dari lookup karena berbentuk horizontal. Jadi sama dengan lookup seperti ini. Kita blok yang keywordnya, titik koma, kita blok semua tabel array ini, ya. Oke, jangan lupa diklik F4, titik koma, ya. Terus kita pilih angka 2 karena memang di baris kedua untuk tabel lebar yang kita cari. Titik koma lagi 0. Itu. Nah, tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Jadi kita mendapatkan harga ini menggunakan rumus ya dari sini gitu. Oke. Untuk total, mendapatkan total harga ini kita ambil dari banyak barang dikali dengan harga barang ya. Jadi kita gunakan fungsi dari perkalian yang aritmatika yang tadi. Sama dengan banyak barang kita klik dikali tanda bintang ya, dikali dengan harga barangnya, tinggal di enter. Dia akan keluar hasil seperti ini. Oke, untuk membuat hasil menjadi rupiah di sini ya, supaya bisa terlihat gitu, kita nggak susah bedainnya yang mana 30.000 sama 300.000 hasilnya. Kita blok semua hasil ini seperti ini ya. Kita ke menu number, home, terus ke number ini. Kita pilih yang general ini ya, ada tulisan general, kita pilih yang panah kecil ini. Kita klik more number format. Di sini banyak pilihannya ya. Kita pilih yang accounting. Accounting untuk membuat rupiah di depan dari angka tersebut. Klik OK. Nih, akan berubah rupiah semua gitu. Jadi kita bisa membedakan ya yang mana yang 30.000 sampai 300.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi nanti untuk Excel ini lebih kurang nanti seperti ini ya, nanti kita pada saat UTS. Kita UTS-nya online, terus kita gunakan fungsi-fungsi yang nanti akan kita pelajari seluruhnya. Ya, berhitung lah pokoknya. Oke, kalau tidak pertanyaan, Ibu mau close ini. Oke, sepertinya mudah ya. Oke, kalau sudah semua, nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan tugasnya ya. Buat tugas itu, Ibu sudah upload nih untuk pengumpulan tugasnya dan juga file yang 2 tadi sudah Ibu kumpulkan juga di email, silakan dikerjakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti silakan WA Ibu Japrik, nggak apa-apa. Misalkan nanti ada kendala, hasilnya kenapa nggak ditemukan itu. Ya, misalkan bentuknya tip 0 gitu, hasilnya kosong gitu, apa. Karena tiap-tiap komputer itu ada juga berbeda pengaturannya. Tergantung juga dari tahun berapa Microsoft Excel yang menggunakan juga. Oke, cukup ya sekian. Kalau nggak ada pertanyaan, mau closing, ya silakan dikabari teman-teman yang belum UTS ya, yang merasa ada yang belum, nanti Ibu koreksi sampai selesai ini, berarti selesai Ibu koreksinya. Kemarin ada dapat 100 ya di kelas ini. Kelas lain nggak ada yang dapat 100, sama di kelas ini dapat 100 pekerjaannya. Yang ikut challenge kemarin ya, yang 30 menit mengerjakan UTS-nya. Nanti UAS nanti seperti itu juga, supaya lebih cepat. Ya, terima kasih sudah mengikuti UTS hari
hari ini ya, untuk materi hari ini silakan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.